Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Studi More. Kali ini kita akan mengerjakan Peacock CTF lagi. Peacock CTF yang mana? Peacock CTF yang 2024. Kita akan mengerjakan soal yang orang lain kemarin tuh belum. HIP 2. Karena ada HIP 1, HIP 3, HIP 2, HIP 0. Nah, kebanyakan yang nggak bisa tuh di HIP 2 sih ingat gue. Ini cara jalannya di launch. Terus tunggu. Nah, karena ini servernya ya, kayak server gitu dia kalau dijalanin. Ini kita masuk ke CG Studio Mode, terus mengkadir, berwidget di sini kan. Salah coy. Kenapa gue widget? Kan itu NC. Oh, belum ada kan. NC itu tinggal gini ya, lupa. Sorry. Terus kalau kita ketik satu, nah ini keluarnya kayak gini kan. Kayak biasa kayak hip yang hip 1, hip 3. Nah, kita harus tahu dulu programnya itu jalannya kayak gimana. Kita download yang ini. Ini baru di widget nih, gue salah tadi. MC widget. Terus cara bacanya di cat aja. Nah, gue kemarin baca sepemahaman aja. Flag itu bakal muncul kalau buffernya itu sampai ke file open flag.txt. Nah, ini kalau dianya buffernya sampai ke file ke tempat dia file itu disimpan, maka flag.txt itu bakal muncul gitu kan. Terus tuh buffer flag max, terus dia print si flag.txt nya. Terus si checkWin ini dia fungsinya untuk ya ngecek kayaknya sih. Kalau dilihat ini juga nggak arti ini apa gitu kan. Kemarin sih kalau nanya GPT ini kayak ngecek gitu. Nah terus karena ini si print flag deteksinya dia di dalam sebuah directory. Nah maka kita harus download si binary-nya dulu nih. Binary ini copy, terus kita download. Nah, cara cari directory itu menggunakan GDB kalau saya kemarin. Yang di GDB itu si cala ini, karena yang cala ini yang bisa di execute ya, bisa dijalanin sebenarnya. Kalau chmod-nya dikasih X. Nanti kayak GDB, terus yang di GDB itu apa? GDB itu cal. Nah, kalau udah kita kan tujuannya nyari si directory win. Directory info. Jadi sebelumnya udah cari tahu gimana cara makainya, jadi tinggal ketik. Nah, kalau udah dapat direktorinya, kita quit. Terus kita coba jalanin si NC ini. Itu kan nggak ada nge-buffer itu caranya kan ke kayak gini nih ya. X kita buffer pakai X 1 2 3 4. Terus kalau udah kita klik satu. Nah, yang bawah ini udah kosong addressnya. Apa? Iya. Value-nya tuh udah kosong gara-gara yang atas ini tembus gitu, kayak tembus gitulah, tembus ke bawah. Jadi dia kosong. Terus kalau kita print X,
Nah, tujuan kita adalah bikin si X-nya ini itu sama dengan directory yang tadi kita temuin. Itu gimana caranya? Cara normalnya adalah kalau kita ketik 2, aduh belum diklik. Kalau kita ketik 2, terus kita buffer pakai yang tadi, normalnya kalau kita ketik si alamat ini 0x4011A0, nah itu kan belum di endianness. Endianness itu dibalik berapa tadi? 0x4011A0, berarti kalau dibalik 0x yang di belakang tadi A0 11 40, ini endianness A0 11 40. Normal adalah kalau ini kita ketik 3, harusnya kan kita udah ngerubah si X jadi ini apa namanya, sesuai sama alamat yang dituju. Kalau kita ketik 1 juga alamat yang dituju udah ada di tempatnya, kayak udah X sama dengan nembak ke direktorinya gitu, kita udah tahu direktorinya kan tadi. Tapi kalau kita 4, dia nggak keluar. Nah di sini banyak yang bertanya-tanya kenapa nggak keluar gitu. Woi kenapa nggak keluar woi gitu kan. Padahal udah nembak direktorinya gitu, bener. Terus udah di apa nama, udah di endianness juga nih si 0x A0 11 40 itu udah endianness. Kenapa dia nggak keluar ya gitu kan. Karena ini semua tuh masih kehitungnya masih buffer si siapa program ini nggak hitungnya itu semua ini tuh cuma buffer doang. Dia tuh nggak bener-bener nembak ke direktornya gitu, kayak kayak nggak apa namanya, kayak nggak kesuntik gitulah. Yang apa yang kita ketik itu nggak kedetek kalau ini tuh sebenarnya kita nggak tahu kalau kita udah tahu direktorinya terus udah kita endianness gitu. Nah caranya itu, nah terus ini kalau kita ulang-ulang pun, mau kita ketik berapa kali pun kita nembak gini terus nggak bakal keluar. Dan si Pico-nya itu saya pakai hitungannya pilot ya buat nembak directory win yang udah kita endianness ini pakai ini eho min ini pilot itu peluru untuk nembak ke dalam directory itu. Pertama kan kalau kita mau masukin pilot, kita harus ketik 2 nih, tetap kita harus ngebuffer dulu kan, ketik 2, terus kalau mau munculin fragnya itu ketik 4. Itu kita harus sesuai urutannya gitu. Kalau di C, kalau yang tahu eh, format string, si base itu ngebacanya itu kan kayak gini. Kalau kita mau ketik 2 itu kan kita ketiknya kayak gini. Kalau kita end itu di enter. Tapi kalau kita ketik end terus 2, kita kita ketik 2 terus kita enter. Buffer ya yang saya ketik tadi kita masukin. Ini untuk ngebuffernya. Terus lanjutannya kan ini. Itu kita ketiknya pakai slash. Slash yang kayak gimana? Slash yang kayak tadi tuh kalau kita ketik slash n2 tuh berarti kan ketik 2 terus enter. Terus kita masukin buffernya. Nah ini sekarang kita masukin si alamat direktorinya udah di endianness tapi kan itu x a0 terus, nah base itu nggak ngebaca urutan yang kayak kayak gini langsung gitu. X A0 1140 itu dia nggak bisa ngebaca, dia ngebaca itu harus
per hex gitu mungkin ya, nggak tahu sih. Terus ini X11, terus X40. Nah, terus kan ini belum dikirim. Cara setelah kita klik 2 itu dia harus 4, klik 4 kan untuk reflect. Nah, kayak tadi kayak klik N4 gitu. Oke, tadi Aizen dulu. Gue lupa kemana tadi. Oke, udah sampai sini. Nah, ini ada yang kelebihan ya. Slash N4 setelah dikirim harusnya keluar flag. N4 itu kita kayak kita ketik 4 terus enter. Nah, ini nembaknya kemana? Nembak ke si NC ini. Waktunya udah mau habis, kita langsung tembak aja. Cus, kita tembak. Mana nih? Nggak keluar hasilnya. Start lah. Mungkin dia lelah. Tapi kalau nggak keluar juga patut dipertanyakan deh. Si tutorialnya. Kok kita udah ketik panjang kali lebar, bre. Dia nggak mau, bre. Udah bener nih. Terus kita ketik MC-nya nih. Ekomin E slash N2 XXXXX A0 N4. Harusnya udah benar gini bang. Terus kenapa bang? Kenapa lagi diadu? N4 enter. Oh, ininya bro, kurang bro. Terima kasih. Karena mereka udah ketemu, ini tinggal disalin aja, gak usah dimasukin lagi karena gue udah. Sekian dari saya, mobil TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.